masih membahas bab 1, yaitu mengenai hidup beriman. Dan sebelum itu, anak-anak siapkan Alkitab, buku catatan yang telah tulis, persiapkan diri juga. Kita mau buka dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu hingga pada saat ini kami bisa berkumpul dalam mata pelajaran agama Kristen. Kiranya Kau yang akan memimpin Tuhan pelajaran ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan memberikan hikmat, kemampuan, kecakapan kepada anak-anak untuk dapat menangkap mata pelajaran ini. Kau juga yang akan memberikan kemampuan kepada guru untuk dapat menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau review materi terlebih dahulu yang sudah disampaikan oleh Ibu kemarin. Kita kemarin membahas iman menurut perjanjian baru, di mana dalam perjanjian baru kata iman itu ditulis dalam bahasa Yunani, yang kata kerjanya ialah percaya, dan memiliki kata sifat yaitu iman. Kemudian dari dua kata tersebut, dua kata Yunani ini mengandung makna percaya dan menerima suatu kebenaran. Yang kedua mempercayakan diri atau mengandalkan. Yang ketiga kesetiaan, dan yang keempat ketaatan. Salah satu ajaran Yesus tentang iman kepada orang banyak yang mengikutinya terdapat dalam Matius 17 ayat 20, yaitu iman yang sebesar biji sesawi. Karena Yesus hendak mengajarkan bahwa iman sejati adalah iman yang efektif memberikan hasil, sebab iman bukanlah kekuatan diri kita namun berasal dari Allah. Kemudian kemarin kita juga mempelajari mengenai tokoh-tokoh yang bisa kita contoh dalam hal iman, yaitu perempuan Kanaan yang tidak mudah sakit hati dan tetap berpegang teguh. Juga seorang perwira di Kapernaum yang memiliki iman yang luar biasa sehingga Yesus memuji imannya. Anak-anak bisa buka dalam buku paket halaman 5 sampai halaman yang ke-8. Namun sebelum itu kita mau buka dulu dalam Alkitab di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita mau baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari hanya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Itulah cara Paulus memelihara iman, dan pengalaman ini ia bagikan kepada Timotius. Manusia di dalam dirinya sendiri tidak berdaya jika Roh Allah tidak mengaruniakan kepadanya kekuatan iman, pengertian, dan pengharapan. Allah memberi Roh-Nya hanya untuk yang menaati Dia. Sejajar dengan itu dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9. Kita mau buka di 2 ayat ini, di mana Allah memberi Roh-Nya kepada orang yang menaati Dia dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi karunia Roh itu diberikan kepada orang-orang yang mentaati Tuhan. Kemudian dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bersyukurlah kita apabila kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan rahmat kepada kita. Jadi ketika kita mampu melakukan hal-hal yang baik, mampu mempertahankan iman, mampu bahkan menumbuhkan iman kita, itu semua bukan karena hasil usaha kita, namun hanya karena Roh Allah yang menguatkan kita. Kemudian kita akan membaca di dalam Efesus 6 ayat 13-18, yaitu mengenai perisai iman. Nah, perisai iman ini bisa kita gunakan untuk memelihara iman kita. Kita membaca bersama-sama Efesus 6 ayat 13-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Perisai iman yang disebutkan dalam Efesus tadi dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya, manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Doa menjaga relasi orang beriman dengan Allah menjadi semakin akrab, sehingga Allah semakin dikenal. Dengan doa, kita dapat mengetahui apakah kehendak Allah dalam hidup ini. Beberapa orang Kristen berpikir bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan mereka dari neraka, dosa dan maut hanya dengan menyebut namanya setiap waktu. Nah, oleh karena itu, Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, kita membuka lagi dalam Matius 7 ayat 21 anak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini ayat hafalan, mungkin cukup familiar kalau anak-anak pernah dengar khotbah tentang Matius 7 ayat 21 ini. Karena bukan orang yang berseru kepadanya Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Kemudian apa sih kehendak Bapa itu? Kita dapat membacanya dalam Alkitab untuk mengetahui apa saja kehendak Tuhan. Selain itu, kita juga bisa mengetahui kehendak Tuhan melalui komunikasi kita sehari-hari bersama dengan Tuhan, melalui doa. Karena ketika kita berdoa, maka dari doa itu kita akan semakin mengenal kehendak Tuhan, semakin mengenal pribadi Bapa dan apa maunya dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu melakukan hal-hal tersebut, maka Tuhan akan melayakan kita. Dalam menjaga serta memelihara iman, orang percaya diminta untuk setia berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri orang yang memelihara iman? Setiap manusia mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia.
Harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup, karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Harapan yang membuat manusia dapat berdiri tegak di tengah-tengah berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap berikut. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang dihadapi. Waktu anak-anak masih sekolah minggu, masih ingat tidak? Kisah dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman bahwa pembuangan yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mensikapi. Karena iman, mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan pahamnya. Karena iman, mereka percaya akan lebih vulgar dengan santapan sederhana. Itulah praktik peran iman mereka, yaitu tahu memposisikan diri di tengah krisis. Mereka tidak mau menyembah patung berhala raja, meskipun diancam hukuman berat. Anak-anak masih ingat tidak hukuman beratnya seperti apa? Mereka dicampakkan dalam api yang bernyala, namun luar biasanya Tuhan menyelamatkan mereka. Dan hasil dari keteguhan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, raja menjadi turut menyembah kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan kita yang luar biasa, dan meminta untuk seluruh rakyatnya juga menyembah Tuhan yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi keteguhan iman mereka menumbuhkan iman yang lain, membawa berita Injil kepada yang lain menjadi ikut percaya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Konteks hidup Daniel dan kawan-kawan di tengah lingkungan pluralistik mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk. Namun, Daniel yang beriman tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Contoh, Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak keberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel. Nah, Daniel ini adalah orang yang tetap menghormati norma sosial setempat, tetapi tidak meninggalkan iman kepercayaannya. Daniel bahkan tidak masalah ketika namanya diganti sesuai dengan nama Babel. Kalau anak-anak baca di Alkitab, Daniel ini diganti namanya menjadi Belteshazzar. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sebagai ciptaan, manusia memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan itu, maka manusia menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Percaya dan memberikan diri dipimpin oleh Tuhan tidak berarti manusia bersikap pasif. Orang yang beriman termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. Jadi ciri-ciri yang ketiga ini, manusia yang beriman itu menerima keterbatasannya sebagai manusia, dan oleh karena mereka menerima keterbatasannya, oleh karena kita menerima keterbatasan kita merasa perlu dipimpin oleh Tuhan dalam meningkatkan setiap kemampuan kita yang terbatas. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang melihara iman, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, baik itu menyenangkan maupun tidak, dalam segala situasi orang beriman tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu dilakukan melalui kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab. Jadi entah dalam keadaan yang sesulit apapun, tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dalam keadaan sebahagia apapun,
tidak melupakan Tuhan yang telah mengaruniakan dan yang telah mencurahkan berkat-Nya yang menjadikannya bahagia. Di dalam keadaan susah maupun senang, kita terus menjaga hubungannya dengan Tuhan melalui doa dan baca Alkitab. Kemudian ciri-ciri yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Orang beriman tetap setia dan percaya pada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Iman mereka tidak pernah surut dan tidak hilang percaya kepada Tuhan. Terkadang menghadapi masalah, apalagi jika masalah itu berat, manusia cenderung meragukan Tuhan. Bangsa Israel sering melakukannya ketika mereka berada di padang gurun, padahal Tuhan telah melakukan banyak mujizat bagi mereka. Ketika menghadapi kesukaran, mereka bersungut-sungut dan meragukan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang mudah bersungut. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak setia ketika kita sedang menghadapi cobaan atau ujian yang daripada Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel ini, apabila mereka sedang menghadapi kesulitan, mereka cukup melihat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan dari situ mereka bisa bersyukur, bisa hidup sampai saat itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak berusaha melihat kebaikan Tuhan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, tapi mereka terus-menerus bersungut-sungut. Jadi anak-anak, ketika anak-anak mulai menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan, coba anak-anak ingat betapa penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak selama ini, sampai anak-anak bisa hidup sampai saat ini. Pasti penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak, dan setiap permasalahan yang diizinkan hadir dalam kehidupan anak-anak, pasti itu untuk membentuk karakter dan kepribadian anak-anak semakin hari semakin menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang terbentuk karakternya, anak-anak yang semakin siap untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Orang beriman menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, seraya mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Hal ini berbeda dengan sikap pasrah yang fatalistik. Tentu saja, dalam menghadapi masalah, orang beriman akan berupaya mengatasinya, tetapi tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, namun sambil berupaya, mereka tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang menerima baik buruknya peristiwa, di situ harus terjadi penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, dalam penyerahan diri itu juga tetap harus ada usaha. Jadi tidak pasif, tapi aktif berusaha, dan usaha itu juga diserahkan kepada Tuhan. Seperti itu. Selain itu, iman merupakan anugerah Allah. Iman diberikan Allah melalui Roh Kudus dalam diri seseorang, bukan dihasilkan dari sebuah pikiran manusia berdosa. Jadi, iman adalah karya Allah di dalam hati orang yang mau percaya kepadanya. Selain itu, iman juga dinamis. Dinamis artinya iman itu aktif dan hidup, dapat terus bertumbuh terus-menerus dalam kehidupan manusia jika ia membangun relasi yang baik dan harmonis dengan Allah. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Anak-anak buka kolom tugas, ada tugas yang harus dikerjakan. Selamat berjuang pada ulangan harian minggu depan. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan luar biasa sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan semakin tumbuhkan iman kami, sehingga iman kami dinamis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa.